Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi bersama saya, Elvian dan Niandra dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan santri sebuah pesantren terguling setelah menabrak tiang telepon menyebabkan seorang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Kasus influenza dan demam yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan RSUD Meraksa Banda Aceh merawat ratusan pasien. Setelah lama tidak jelas keberadaannya, dapur program MBG di Kabupaten Aceh Tamiang resmi beroperasi. Mobil yang ditumpangi belasan santri sebuah pesantren di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Sumatera. Mobil nahas hilang kendali saat sedang melintas di kawasan Desa Pulau Gampong, Kecamatan Simpang Mamplam hingga menabrak tiang telepon di pinggir hingga terguling. Akibat kecelakaan ini menyebabkan seorang santri meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Para korban yang mengalami luka dirawat di puskesmas setempat, sedangkan korban yang mengalami luka berat telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren. Mobil pickup yang ditumpangi 17 santri pesantren Alawi Al-Aziziyah melaju dari arah timur menuju arah Banda Aceh. Rombongan santri tersebut berencana ke Sungai Bateili untuk mencuci perlengkapan pesantren usai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengar ada suara benturan yang keras. Kami keluar dan melihat ke arah jalan. Tiba-tiba ada sebuah truk pickup yang terbalik dan menghantam tiang telepon. Di dalamnya ada ramai banyak penumpang. Itu kalau untuk keterangan mendetail kita kurang tahu juga, Pak. Apakah orang-orang kampung mungkin yang mau ke Bateli ataupun mau menyuci ke Bateli. Pokoknya ada anak laki, ada perempuan, ada anak-anak juga. Dari Daya. Daya apa? Dari Darul Alawi. Dia dari Daya khusus Azmura. Karena baru dulu beracara. Korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga, sedangkan korban luka-luka sebagian masih dirawat. Polisi setempat masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi dan sopir mobil naas tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Iya. Tanggul sungai di Gampung Tengoh, Kota Langsa yang rusak beberapa waktu lalu kini kondisinya bertambah parah. Bagian yang sebelumnya sudah jebol kini semakin parah seiring tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Derasnya air sungai terus menggerus tebing dan mengancam permukiman warga. Tanggul yang sebelumnya masih bisa dilalui kendaraan, kini kian amblas dan terancam memutuskan akses. Warga berharap penanganan segera dilaksanakan, mengingat curah hujan masih tinggi dan kondisi tanggul semakin mengkhawatirkan. Kalau ini udah lama juga, cuman kalau yang baru longsor itu baru 2 malam ya, 2 malam. Karena kemarin kan hujannya lebat, deras, curah hujannya deras. Jadi dia mungkin lembab, ini akan udah retak, lembab langsung jatuh. Iya, kita was-was karena pun ini sedikit lagi kalau memang tanggulnya jebol, nanti kalau curah hujannya tinggi, banjirnya pun naik, sayang nanti ke rumah warga airnya kan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Langsa beralasan penanganan tanggul Sungai Langsa merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, pemerintah kota akan menangani secara darurat untuk mencegah kerusakan agar tidak meluas. Kita kalau memang ada hal-hal ini, mungkin kita akan menangani secara darurat aja dulu dengan memanfaatkan apakah pemakaian sandbag atau ya darurat lah, penanganan darurat.
Sebenarnya longsor ini bukan hanya di titik di Kampung Tengah ini saja, ada beberapa titik yang lainnya juga yang sudah sangat rawan. Dan ini kami harapkan kepada pemerintah Provinsi Aceh, khususnya Dinas Pengairan, untuk mengambil sikap dalam hal penanganan tebing Krung Langsa yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh. Pemerintah juga sudah menganggarkan sekitar 3 miliar rupiah untuk pembangunan tanggul permanen di beberapa titik pada awal tahun 2026. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Wabah virus influenza yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Aceh masih terus terjadi. Bahkan jumlah warga yang menderita flu di Kota Banda Aceh belum berkurang. Selama 3 bulan terakhir, ratusan warga dilaporkan terinfeksi virus influenza dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Meraksa, Banda Aceh. Sejak bulan Agustus 2025 lalu, sebanyak 174 pasien yang dirawat akibat virus influenza. Jumlahnya terus meningkat menjadi 217 pasien dan melonjak tajam pada Oktober 2025 yang mencapai 513 pasien harus rawat inap. Sedangkan 200 orang pasien menjalani rawat jalan dengan gejala serupa. Sebagian besar pasien merupakan anak-anak dan lansia. Cuaca sudah mulai berubah di September. Sudah mulai September, Oktober, sudah hujan, tiba-tiba panas ekstrim seperti beberapa hari, kemudian hujan lagi. Sehingga faktor alam dan suasana iklim ini mempengaruhi. Kalau saya lihat data, memang di Agustus itu kami dirawat inap, pasien dari poliklinik itu jumlahnya 174. Kemudian dari rawat jalan itu 167. Ini belum mulai meningkat nih, tapi sudah tinggi angkanya. Nah di September yang signifikan, itu rawat inapnya menjadi 217. Oktober, bulan terakhir, ini yang paling tinggi, itu angkanya sudah yang rawat inapnya sudah di 513, yang rawat jalannya hampir 200. Jadi meningkat 2 kali lipat, kalau yang rawat inap malah 3 atau 4 kali lipat. Virus influenza ditularkan menyerang sistem pernafasan seperti hidung, tenggorokan, paru-paru. Kejadian ini dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Warga diimbau agar tetap menjaga daya tahan tubuh dan kebersihan lingkungan, serta memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga juga diharapkan tidak panik, namun tetap waspada dengan menjalankan pola hidup sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Banda Aceh. Persediaan darah di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Singkil kritis. Kondisi ini mendorong manajemen RSUD Singkil rangkul berbagai pihak untuk mendapatkan darah. Untuk mendapatkan darah, RSUD Aceh Singkil menggelar donor darah serentak. Donor darah dalam rangka ulang tahun Asosiasi Rumah Sakit Daerah diikuti oleh puluhan pendonor dari sejumlah instansi pemerintah dan masyarakat umum. Beberapa pendonor berasal dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Satpol PP, PGRI, dan pegawai RSUD Aceh Singkil. Langkah ini untuk mengatasi krisis darah di RSUD Singkil. Kita sekarang memang agak krisis darah ya, stok darah di UTDRS Aceh Singkil itu minim ya. Jadi sehingga kita sangat membutuhkan darah. Stok darah kita sekarang ini ya di UTDRS kosong gitu. Jadi kami berharap mohonlah kepada kawan-kawan semua, himbauan kepada masyarakat, siapa yang bisa mendonorkan darahnya, alhamdulillah. Pada donor darah kali ini ditargetkan 50 kantong darah bisa terkumpul. Darah tersebut akan disalurkan kepada pasien. Motivasi saya untuk mendonorkan darah pada hari ini adalah bahwasanya kita mendapat informasi hingga saat ini kan terjadi krisis lah
saudara-saudaranya kita sebut seperti itu, terkait dengan ketersediaan darah di RSUD Aceh Singkil yang sama-sama kita cintai ini. Sehingga pada hari ini atas inisiatif saya sendiri berkeinginan untuk mendonorkan darah, yang mudah-mudahan dengan donor darah ini kiranya dapatlah membantu saudara-saudara kita yang kiranya nantinya membutuhkan darah. Sebagian pendonor darah termotivasi karena prihatin stok darah di RSUD Aceh Singkil sedang kritis. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Gue apa?